Baik, terima kasih kepada penguji yang telah memberikan kesempatan. Kalau itu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Mana kabarnya, sehat? Iya, ini udah mulai masuk ke musim peralihan ya. Jadi silakan dijaga kesehatannya. Karena kalau minggu lalu itu kita masih butuhnya es ya, yang segar-segar. Kalau sekarang tuh udah yang dibutuhkan adalah saraba yang anget-anget. Tuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini, Angga semuanya anggotanya masuk semua ya? Oke, masuk semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke materi kita ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi instalasi motor listrik 3 fasa dengan pengendali forward reverse. Ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar atau sudah mengidentifikasi komponen pengendalinya ya. Kemudian kita juga sudah masuk ke rangkaian direct online dan kita coba beberapa rangkaian ya, seperti menyalakan dari satu tempat dan dua tempat. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi pengendali forward reverse atau putar kanan, putar kiri. Oke. Adapun tujuan kita belajar untuk materi ini ya, apa sih yang diharapkan? Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja pengendali motor forward reverse, kemudian membuat diagram rangkaian pengendalinya, ya, lalu mensimulasikan rangkaian kendali dengan Festo Fleet Sim dan mensimulasikan dengan software virtual instalasi motor listrik. Jadi kita tahu ya kalau pakai yang virtual ini gambaran rangkaiannya itu bagaimana. Oke. Sebelum masuk ke materi inti, ini saya menyediakan 3 gambar. Ini apa sih 3 gambar ini? Ya, yang pertama ini ada rolling door. Oke, yang kedua crane. Oke, yang tiga conveyor. Nah, oke, dari ketiga gambar ini kira-kira kesamaannya apa ya? Gitu. Apa Delka? Ini iya, iya, semuanya ada motor listrik ya dong, jelas ya. Cara kerjanya coba. Yang ini naik turun. Oke, kalau keren naik turun juga. Kalau conveyor naik turun juga. Enggak ya, maju mundur ya kalau kalau conveyor. Nah, jadi dari itu kira-kira apa sih kesamaannya? Iya, pintar sekali. Jadi, ketiga ini ya sama prinsip kerjanya yaitu bekerja dengan dua arah ya. Kalau ini kan tadi naik turun, ini sama naik turun. Nah, ini maju mundur. Jadi dia bekerjanya secara dua arah. Nah, ini uh, 3 gambar ini adalah salah tiga ya, salah tiga dari pengaplikasian pengendali forward reverse ya. Bagaimana sih prinsip kerjanya forward reverse itu? Nah, ini ada gambar, ada 2 gambar ya. Rangkaian forward yang pertama dan yang kedua adalah rangkaian reverse-nya. Kalau kita perhatikan, ini kita perhatikan sambungan kabelnya ya. Yang ini yang forward dulu, R mendapatkan U, oke, S ke V, T ke W. Oke, kemudian kita lihat yang reverse. R ke U, T ke V, S ke W. Bedanya di mana? Iya, benar. Jadi, forward ini ya S dapat V, sedangkan ini S dapat W reverse. T dapat W dan T dapat V. Iya, jadi prinsip kerjanya forward reverse yaitu dengan membalik, bagaimana bisa dia arahnya ada dua ya. Jadi membalik arah putaran motor itu dengan menukar dua fasa yang berbeda. Jadi yang di sini case-nya yang ditukar adalah S dan T. Kalau R sama S boleh nggak? Boleh. Pokoknya salah duanya itu ditukar. Oke, kemudian proses penukarannya ini dilakukan dengan menggunakan magnetic contactor. Seperti kita tahu ya, magnetic contactor ini sebagai oh, otak dari rangkaian kendali ya. Jadi di sini yang kita rubah nanti adalah di bagian magnetic contactornya. Coba kita lihat lagi.
Nah, ini adalah rangkaian daya dan atau rangkaian power dan rangkaian kendali ataupun rangkaian kontrol dari forward reverse. Nih kalau kalian perhatikan, kita lihat dulu ya rangkaian powernya. Ya, ini ya dari sumber R ke MCB sebagai pengaman, kemudian masuk ke MC1. Nah, MC1 ini dia R mendapatkan U ya, S mendapatkan V, sorry, kemudian yang T ini mendapatkan W. Kemudian kita lihat yang MC2. Ini R ya. R dia dapat apa sih? Sini ke sini 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 set. Oh, ternyata dia dapat T. Kemudian yang S sama S. Kemudian yang ini T dapat R. Nah, jadi di sini ada, ingat ya, prinsip kerjanya tadi untuk membalikan arah ada dua fasanya ditukar. Nah, di sini yang ditukar adalah fasa R dan fasa T. Nah, jadi ini ya, kalau yang di atas ini sudah kalian rubah, nah kan yang dirubah yang atas ya. Sedangkan yang ini sama ya, R nih. Nah, kalau kalian sudah merubah yang atas, yang bawah juga jangan ikut dirubah nih. Misalkan nih, tadi kan R dapat T ya. Nah, jangan nanti yang R ini set dari sini keluarannya dapat R juga. Kalau kayak gitu nggak ada bedanya. Jadi dia tidak ada fasa yang ditukar. Kalau misalkan yang bawah juga ikut kalian tukar. Jadi yang atas saja. Kalau mau yang atas cukup yang atas atau yang bawah saja sisinya ya. Tapi yang ditukar adalah dua fasanya. Gitu. Kemudian kita masuk ke rangkaian kendalinya. Rangkaian kendali, ingat kita pakai salah satu sumbernya saja ya. Misal fasa R atau S, terserah. Kemudian kita masuk ke MCB sebagai pengaman, ada juga pengamannya OL. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ketika tombol on 1 ditekan, maka MC1 akan bekerja ya. Ketika tombol on 2 ditekan, MC2 akan bekerja. Nah, di sini ketika tombol on 1 ditekan, MC1 bekerjakan. Ketika tombol on 2 ditekan, ketika on satunya MC1 belum mati ya, on 2-nya ditekan, tidak bisa. Tidak bisa MC2 bekerja karena apa? Karena di sini di sininya ya MC1-nya akan terbuka gitu. Jadi ini ada namanya sistem interlock. Untuk lebih jelasnya coba deh kita simulasikan menggunakan fluid sim. Oke, ini saya hapus nih kerjaan saya tadi nih. Kita coba ya dari awal. Itu kita coba rangkaian kendalinya saja karena ingat intinya itu di rangkaian kendali. Ini kita kasih sumber dulu. Oh, sorry. Iya. Kemudian karena kan kalau di Vespa Sim ini tidak ada untuk MCB ataupun tornya ya, jadi langsung ke tombol off. Kenapa? Kenapa off dulu nggak on? Nah, yuk kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena iya, karena kan off ini kan fungsinya untuk memutuskan ya. Jadi dia taruhnya di atas. Kalau misalkan kita taruhnya setelah tombol on, berarti nanti masih ada arus yang nempel, yang masih nyangkut di tombol on-nya. Ya, on-nya tadi ada berapa? On-nya satu, ada dua ya. Ini on satu, misalnya saya buat on dua deh. Ingat, misalkan tadi on satu untuk forward ya, dan on dua untuk reverse ya. Ketika tombol on 1 ditekan ya untuk menyalakan misalkan MC1 atau K1 kodenya terserah ya. K1. Kemudian ketika on 2 ditekan dia akan menyalakan K2. Oke, atau bahasanya ketika on 1 ditekan dia akan forward, ini K1 forward ya, kemudian yang K2 itu akan reverse gitu. Nah, kemudian ini berarti kita sambung sini ya. Oke. Nah, ih, susah. Oke. Ketika tekan tombol N1, K1 akan menyala. Ketika kita lepas, apa yang terjadi? K1 langsung mati. Karena apa? Karena tombol On-nya tidak dikasih pengunci ya. Kita perlu kasih pengunci. Berarti kita pakai NO. NO-nya siapa? NO-nya K1. Ya. Begitu juga dengan yang tombol on 2 yang kita kasih juga pengunci ya, itu NO-nya K2. Benar. Nah, sampai sini. On 1 tekan, K1 menyala. Oke, kita lepas tetap menyala. Nah, kemudian coba kita tekan tombol on 2-nya ini. K2-nya bisa menyala nggak?
Sorry, tadi kepotong ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ketika tombol on satunya kita tekan, ya, K1 akan menyala. Kemudian saat K1 masih menyala, kita tekan tombol on 2, K2-nya bisa menyala nggak? Bisa. Ya, jadi, padahal syaratnya itu tidak uh, tidak boleh ya kalau on satu menyala, K1 menyala, ketika on 2 ditekan, K2 tidak bisa menyala. Nah, kalau kayak gitu kita butuh apa? Kita butuh namanya interlock. Jadi kita kasih pemutus masing-masing pemutus dari lawannya ya. Ya, berarti ini K1. Karena ini untuk menyalakan K1 kita kasih NC-nya K2. Yang ini juga untuk menyalakan K2 berarti kita kasih NC-nya K1. Nah, sekarang kita coba. Ya, total nomor 1 K1 akan menyala. Kita on 2 ditekan. Nggak bisa ya, nggak bisa menyala. Oke, sekarang kita off. Kita coba on 2 yang kita tekan, K2-nya menyala. Ketika on itu kita tekan, tidak bisa menyala. Ya, jadi ini prinsip kerjanya sama dengan bergantian. Ya, jadi ketika K1 menyala, K2 tidak bisa menyala. Kemudian ketika K2 menyala, K1 juga tidak bisa menyala. Sama, jadi harus forward reverse kalau misalkan kita sedang menyalakan sedang forward ya, nggak bisa kita jalankan juga yang reverse, nggak bisa, harus satu-satu bergantian gitu. Nah, sekarang kita coba pakai simulasi nih ya, virtual instalasi motor. Ini kita pilih dulu ya, ini sudah saya pernah perkenalkan ya, ini softwarenya sebelumnya. Kita pakai yang motor reverse manual. Kira-kira sambungannya begini ya, jadi nanti besok kalian ketika praktek ketemu sama hardware-nya langsung sudah ada gambaran ya. Nah, ini kita lihat ini yang lebih jelas ya untuk rangkaian powernya. Nah, ini yang dia tukar adalah R dan S-nya. Ingat, kalau yang atas sudah ditukar, yang bawah jangan. Nah, di sini untuk rangkaian pengendalinya dia dilengkapi dengan ada lampunya ya, lampu stop, bukan lampu stop, ini lampu ketika forward, lampu reverse, lampu standby, lampu overload, dan emergency. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita on kan dulu ya, on NCD 1 pasang, tidak pasang. Kemudian kita coba nih ya, tombolnya forward reverse. Kita coba forward. Tidak bisa kita secara bersamaan. Stop. Sekarang kita coba yang reverse. Harusnya arahnya sebaliknya ya. Nah, arahnya akan ke berlawanan arah yang reverse ya. Kan dari depan motornya ya. Kita coba yang forward. Bisa nggak? Nggak, tetap ya arah sama karena dia bergantian. Karena apa tadi? Dia interlock. Jadi itu ya sistemnya. Jadi untuk forward reverse beda kembali dan tidak bisa. Itu secara keseluruhan. Bingung dong secara keseluruhan. Itu kemana nih ya? Oke. Nah, itu untuk materi forward reverse ya, pengendali forward reverse. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, berarti sudah jelas ya kalau nggak ada ya. Oke, ini asal nggak nanti dikasih tugas nggak bisa, karena ada tugasnya ini. Oke, nah tugasnya coba buatlah rangkaian daya dan rangkaian kendali untuk pengendali motor berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Ada soal 1, soal 2 ya. D, silakan dibaca tabel kebenarannya ya. Tabel kebenaran, pada prinsip kerjanya ya, ketika off ya, on 1 ditekan apa yang terjadi? Oh, motor 1 yang menyala, motor 2-nya mati. Nah,
kemudian ya nanti dipahami sendiri. Oke, kemudian simulasikan rangkaian kendalinya menggunakan software Vesto Flexim. Nanti kalau sudah benar, sudah sesuai dengan sistem kerjanya ini disimpan, nanti dikumpulkan gambar rangkaiannya ya, bagian rangkaian daya dan rangkaian kendali dan juga file simulasinya ke linknya tugas kita ya, seperti biasa di bit.ly slash instalasi listrik 23 dengan format nama ini jangan salah formatnya ya, nama nim tugas 5 tuh iya. Oke, kini itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Uh, Tidak ditanyakan Tan? Nggak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada, saya sekiankan pertemuan untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sudah akan bermanfaat. Ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.